selanjutnya kepada para jamaah hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. Shalawatullahil rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin al-tahirin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka memakmurkan tempat ibadah, memakmurkan dengan sholat berjamaah, lalu kita ikuti kajian agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai pahala menurut Allah Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan tercurah kepada sahabat, keluarga beliau dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau di dalam menyebarkan ajaran Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan fadlu yaumi Arafah, berkaitan dengan keutamaan hari Arafah. Hari Arafah adalah satu hari yang sangat agung, satu hari yang memiliki maziyah, memiliki kelebihan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Di antara maziyah, di antara keutamaan atau kelebihan hari Arafah, di antaranya adalah annahul yawmu alladzi nazala fihi qauluhu subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu dari kelebihan hari Arafah bahwa pada hari Arafah itu Allah turunkan firman-Nya, Allah turunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ayat ini turun pada hari Arafah. Ini menunjukkan kemuliaan, karena hari yang mulia diturunkan juga di situ oleh Allah ayat yang mulia, bahwa pada hari ini kata Allah, yaitu hari Arafah al-yawma, yang dimaksud dengan al-yawma adalah hari Arafah. Akmaltu lakum dinakum, kata para ulama, yang dimaksud dengan dinakum aqaidah dinikum. Jadi kata Allah, pada hari Arafah aku sempurnakan kaidah agama kalian, yaitu kaidah di dalam agama Islam. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian wahai umat Muhammad nikmatku. Wa raditu lakumul Islam dinan,
Aku meridhai untuk kalian, bagi kalian umat Nabi Muhammad, agama Islam. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi salah satu kelebihan atau keutamaan hari Arafah diturunkan ayat yang kita bacakan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini termasuk keutamaan hari Arafah atau kelebihannya, keunggulannya. Yang kedua kata ulama, hari Arafah adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu itu memiliki manfaat. Dari mana kita tahu bahwa Allah bersumpah dengan hari Arafah itu? Sebagaimana di dalam ayat yang berbunyi wa syahidun wa mashhud. Karena ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan syahid wa syahid itu adalah hari Jumat, wa mashhud adalah hari Arafah. Syahid yang bersaksi, mashhud yang disaksikan. Jadi Allah bersumpah dengan hari Arafah sebagaimana Allah bersumpah dengan hari Jumat. Kata masyhur di sini dalam ayat ini, ulama tafsir mengatakan adalah maknanya hari Arafah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari yang mulia, di antaranya adalah hari Arafah, yaitu hari yang agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu dari Al-Quran. Adapun di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal yaumul mashhud yaumu Arafah wasyahidu yaumul Jumu'ah. Jadi ayat tadi yaitu wasyahidu wa mashhud ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari kata Nabi, wal yaumul mashhud, hari yang disaksikan itu adalah yaumul Arafah, adalah hari Arafah. Jadi hadis ditafsirkan, ada hadis menafsirkan ayat. Karena dalam kaidah, dalam ilmu mustalahul hadis dan dalam ilmu usulul fikih, sebaik-baik kita menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat ditafsirkan dengan hadis. Sebagaimana Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam Alfiyahnya mengatakan, wa khairu ma fasartahu bil waridi. Sebaik-baik yang kalian tafsirkan adalah sesuatu yang warid dengan yang warid. Baik ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain, itu warid. Atau ayat ditafsirkan dengan hadis dan itu juga warid, itu sebaik-baik penafsiran. Jadi Nabi langsung mengatakan yang dimaksud dengan kata masyhur di dalam ayat tadi adalah hari Arafah, karena kata Nabi wal yaumul masyhur yaumu Arafah, hari yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Wasyahidu yaumul Jumu'ah, dan yang dimaksud dengan kata syahid dalam ayat tadi kata Nabi wasyahidu, hari yang menyaksikan itu kata Nabi yaumul Jumu'ah adalah hari Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama, fadilahnya atau kelebihannya hari Arafah, di situ diturunkan ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian yang kedua,
hari Arafah itu Allah bersumpah dengannya, dan itu menunjukkan keagungan atau keunggulan hari Arafah. Bapak-bapak Ibu hadirin wal hadirat rahmatullah. Kemudian kita lihat kepada ayat lain yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menafsirkan ayat wasyaqqi wal qadar dalam surat Al-Fajr. Jadi yang dimaksud dengan wasyaqqi wal qadar, Imam Ibnu Abbas menafsirkan dengan yaumi Arafah. Beliau menafsirkan potongan ayat ini dengan hari Arafah. Ini menunjukkan juga Allah bersumpah dengan hari Arafah. Jadi sudah dua ayat yang menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan hari Arafah, dan satu hadis yang kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan hari Arafah. Itu menunjukkan kemuliaan hari tersebut. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian hari Arafah itu termasuk salah satu dari hari-hari yang ada pada bulan-bulan haram. Karena bulan haram itu kan ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nanti yang kedua termasuk bulan haram kan Zulhijjah. Dan hari Arafah kapan terjadinya? Pada bulan Zulhijjah. Semua bulan huruf tadi, bulan-bulan haram itu mulia dan berada di dalamnya salah satu hari yang mulia, yaitu hari Arafah. Ini berdasarkan kepada firman Allah, inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya menurut Allah, yaitu jumlah bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan. Kemudian di dalam 12 tahun itu ada 4 bulan haram, kata Allah. Apa yang maksud? Yaitu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi hari Arafah terjadi pada bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau bagi orang yang berhari raya hari Rabu, maka besok adalah 9 Zulhijjah. Bagi yang berhari raya hari Kamis, maka jatuhnya berarti hari Rabu. Itu biasa sebenarnya. Kenapa terjadi perbedaan? Karena menurut sebagian negara terlihat hilal pada hari Minggu, maka jatuh menurut itu, yaitu yang tanggal 1 Zulhijjah pada hari Senin, maka hari raya yang hari Rabu. Menurut sebagian negara termasuk negara kita tidak terlihat hilal pada hari Minggu kemarin, maka menurut itu jatuh tanggal 1 Zulhijjah pada hari Selasa. Jadi mana yang kita ikut, kedua-duanya boleh. Nah, boleh karena berdasarkan di negara lain juga berdasarkan kepada ru'yah ternyata terlihat, karena ru'yah hilal itu tidak mesti seluruh negara kelihatan. Itu biasa perbedaan itu. Jadi bagi orang percaya hari Rabu, maka tanggal 9 Zulhijjahnya pada hari Selasa. Yang hari raya pada hari Kamis, maka 9 Zulhijjahnya adalah pada hari Rabu. Kenapa? Dari Makkah sudah hukum saja. Tapi kan hitungnya menurut ru'yah hilal di Makkah, karena terlihat hilal pada hari Minggu, jatuh Zulhijjah di Makkah adalah hari Senin. Hari Indonesia berbeda karena tidak terlihat di Makkah, jatuh tanggal Zulhijjahnya pada hari Selasa. Itu biasa itu. Tapi yang ikut kadang orang yang kurang memahami tentang itu yang ikut. Tapi orang yang benar-benar paham tidak akan terjadi perselisihan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang ketiga,
tentang keunggulan hari Arafah, bahwa hari Arafah termasuk salah satu hari yang berada pada bulan buruk, yaitu pada bulan Zulhijjah. Kemudian yang keempat, bahwa hari Arafah itu adalah salah satu dari hari-hari yang berada pada bulan-bulan haji, pada tahun haji, karena terjadinya hari Arafah adalah pada bulan yang di situ dilaksanakan ibadah haji. Nah, karena dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi haji itu berada pada ashhur, pada bulan maklumat yang tertentu. Apa yang dimaksud dengan maklumat? Yang dimaksud dengan maklumat adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Jadi hari Arafah terjadi pada bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah termasuk kepada ashhur maklumat. Yang maksud dengan ashhur maklumat yaitu 3 bulan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Itulah yang dimaksud dengan kata maklumat pada firman Allah, Al-Hajju Ashhurum Maklumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Jadi kalau haji dilakukan pada selain 3 bulan ini, belum masuk waktunya, tidak sah dilakukan. Jadi bulannya tertentu, berbeda dengan umrah. Kapan saja orang yang melaksanakan umrah boleh, tidak terbatas waktunya. Tetapi haji ada batasan waktunya, hanya pada ashhur maklumat, pada bulan-bulan yang ditentukan, yaitu masuknya bulan yang ditentukan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Dan hari Arafah berada pada salah satu dari ashhur maklumat. Nah, itu yang keempat dari keunggulan hari Arafah, berada pada salah satu dari bulan haji, dan bulan haji itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya juga dalam ayat dijelaskan, yaitu dalam firman Allah, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Mereka menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Apa maksud dengan ayyamin ma'lumat? Menurut ulama tafsir, yang dimaksud dengan ayyamin ma'lumat yaitu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Jadi mereka banyak menyebut nama-nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Apa maksud dengan hari tertentu? Ulama tafsir menjelaskan yaitu 10 hari dari bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah itu amal ibadah di situ ditinggikan pahalanya oleh Allah. Makanya dalam satu hadis yang berbunyi, ada namanya Sufyan Ibnu Abdillah At-Taqafi, pernah bertemu dengan Nabi, kalau sudah masuk bulan Zulhijjah, apa di antara amalan yang seharusnya diperbanyak? Di antaranya kata Nabi, fa'akthiru minat takbiri wa tahmid. Kata Nabi kepada Sufyan ibni Abdillah At-Taqafi, maka hendaklah engkau memperbanyak pada 10 hari Zulhijjah itu, memperbanyak takbir, memperbanyak membaca Allahu Akbar. Mulai saja 1 Zulhijjah sampai waktu takbir, banyak takbir pada hari terakhir dari hari tasrik. Itu diantara amal ibadah yang diperintah oleh Nabi memperbanyaknya. Kemudian yang kedua, wa tahmid. Kalau kalian berada pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, maka silahkan kalian memperbanyak ucapan alhamdulillah. Jadi bukan sudah sembahyang saja, sudah sholat saja, baca 52 kali, pulang dari masjid ke rumah misalnya baca
alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dari rumah ke masjid ke salat jamaah disalat baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyibukkan lisan dengan lafaz-lafaz zikir, itu termasuk orang yang mensyukuri nikmat lisan. Nah, kembali kepada yang kelima, jadi termasuk hari Arafah, yaitu terjadinya pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari Nasobudur yang mulia, termasuk salah satu di antaranya adalah hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian hari Arafah itu dijelaskan wa annahu yaumu idin li ahli mauqifi Arafah. Jadi hari raya bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah adalah hari raya pada hari Arafah. Karena orang wukuf tidak satu sampai hari raya orang saja kan. Akan tetapi di mana hari raya bagi orang yang wukuf di Arafah adalah pada hari Arafah, itu hari raya. Nah, pokoknya hari raya kan termasuk hari yang mulia. Jadi bagi orang yang sedang wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu, maka itulah hari rayanya. Nah, dari situ ulama menjelaskan berarti termasuk di antara keutamaannya hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari raya bagi orang-orang yang sedang melaksanakan wukuf ibadah Arafah. Di banyak di antara keutamaan kelebihan dari hari Arafah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Dan ini berdasarkan kenapa dikatakan hari Arafah hari raya yang melayani Arafah, berdasarkan kepada hadis bahwa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam, sudah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Inna yauma Arafah wa yauman nahri wa ayyamat tasyriqi iduna ahlul Islam. Jadi kata Nabi, sesungguhnya hari Arafah wa yauman nahri, dan sesungguhnya hari raya Idul Adha, wa ayyamit tasyriq, dan hari-hari tasyriq yang 3 hari itu, iduna, itu semua adalah hari raya kita. Bagi siapa? Ahlul Islam, bagi orang-orang Islam. Jadi bagi orang Islam, hari Arafah hari raya, hari Idul Adha hari raya, 3 hari tasyrik termasuk hari raya umat Islam. Dari hadis itulah dasarnya dikatakan bahwa hari Arafah itu termasuk dinamakan hari raya. Bagi siapa? Bagi orang yang sedang wukuf di Arafah. Jadi semua yang dijelaskan oleh ulama memiliki landasannya, memiliki sumber, memiliki dalil. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa hari Arafah adalah hari raya bagi orang wukuf adalah hadis ini, karena kata Nabi, inna yauma Arafah, sesungguhnya hari Arafah dan hari Idul Adha, itu hari raya Idul Adha, dan hari tasyrik itu kata Nabi, iduna adalah hari raya bagi umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya yang ke-7, wa annahu al-yawmu allazi fihi ruknul hajjil a'zam. Hari Arafah itu adalah hari yang di situ terjadi atau dilakukan rukun haji yang paling agung, rukun haji yang paling mulia. Apa itu? Yaitu wukuf di Arafah. Karena orang kalau tidak dapat ini wukuf di Arafah, tidak dianggap hajinya. Rukun haji itu kan namanya. Yang paling mulia dari rukun haji yang itu adalah wukuf di Arafah. Maka berdasarkan kepada sabda Nabi, al-hajju Arafah, haji itu adalah kata Nabi wukuf di Arafah. Apa maksudnya? Rukun yang paling agung, rukun yang paling besar dari haji itu adalah wukuf di Arafah.
Kapan terjadinya itu wukuf di Arafah? Yaitu pada 9 Zulhijjah adalah pada hari Arafah. Ini juga termasuk dari keutamaan hari Arafah. Di situ dilakukan rukun yang paling agung dari ibadah haji, yaitu dilaksanakan wukuf di Arafah. Bapak-bapak, ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ke-8 dari keutamaan hari Arafah itu adalah wa annahu yaumun yaghfirullahu fihi dzunuba wa yahdiku minan nari manusia. Yang ke-8, hari Arafah adalah hari yang di situ banyak Allah ampuni dosa-dosa manusia. Hari Arafah di situ banyak Allah membebaskan manusia ikut minan nar, membebaskan manusia dari azab api neraka. Dari mana dasarnya? Dan itu berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi, "Ma min yaumin aktsar an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Jadi kata Nabi, tidaklah ada suatu hari lebih banyak Allah memerdekakan hambanya dari azab api neraka kecuali pada hari Arafah. Jadi hari Arafah termasuk dari keutamaannya, di situ Allah banyak mengampuni dosa-dosa manusia, di situ Allah banyak membebaskan manusia dari azab api neraka. Jadi hadis tadi itu menjelaskan, jadi kata Nabi, ma min yaumin afzalu min ayyatiqallahu abdan minan nari min yaumi Arafah. Jadi hari yang paling banyak Allah merdekakan manusia, Allah bebaskan manusia dari azab api neraka, itu adalah pada hari Arafah. Jadi dari situ bisa dipahami bahwa hari Arafah adalah hari yang banyak memiliki keutamaan, hari Arafah yang banyak memiliki kelebihan, yaitu di antara kelebihan yang Allah ampuni banyak dosa hamba pada hari itu, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ke-9, termasuk ini adalah keutamaan hari Arafah, wa annahu yaumun siyamuhu sababun li takfiri dzunubi amain. Yang ke-9 dari keutamaan hari Arafah, yaitu hari Arafah, puasa hari Arafah itu adalah sebagai sebab penghapus dosa 2 tahun. Hari Arafah, puasa hari Arafah sebagai sebab penghapus dosa 2 tahun. Ayat maksud dengan 2 tahun. 2 tahun, setahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Kok lain juga? Itu bagi orang lain. Nah, dari mana berdasarkan hadisnya juga? Itu dari sabda Nabi yang berbunyi, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Jadi kata Nabi, puasa hari Arafah, aku menganggapnya, kata Nabi, bahwa Allah mengampuni dosa orang yang melaksanakan puasa Arafah itu 1 tahun yang sudah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi termasuk dari keutamaan hari Arafah bahwa puasa Arafah itu sebagai pelebur dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Di makanya bagi orang merayu hari Rabu, maka besok hari puasa Arafahnya. Keutamaannya puasa Arafah yaitu disebabkan itu Allah ampuni dosa 2 tahun, dosa 1 tahun yang sudah berlalu
dan 1 tahun yang akan mendatang bagi orang yang masih hidup tahun kemudian. Nah, ibu-ibu itu dan kawan-kawan aku besok puasanya. Dan hari raya hari kami berarti hari Rabu puasanya. Itu biasa perbedaannya. Dan betul kita untuk melaksanakan puasa Arafah itu termasuk dari keutamaan hari Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ke-10 dari keutamaan hari Arafah, wa annahu yaumun ad-du'a'u fihi laisa kad-du'a'i fi ghairihi. Hari Arafah itu adalah satu hari yang doa di dalamnya tidaklah sama dengan doa-doa pada selain hari Arafah. Nah, dan ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi, Nabi bersabda, khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Jadi bunyi hadisnya, kata Nabi, khairul du'ai du'a'u yaumi Arafah. Kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Nah, jadi doa hari Arafah adalah memiliki keunggulan, memiliki kelebihan berdasarkan kepada hadis yang dikatakan oleh Nabi dan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Boyo bagi nama kari Rabu rayonya besok 9 Zulhijjah, besok hari Arafah, berbanyak doa. Doa yang kita butuhkan, hajat yang kita butuhkan, banyaklah doa. Imam Boyo dan bagian hari Arafah lalu kecuali sudah kita isi dengan ketaatan. Yang pertama dengan berpuasa hari Arafah itu, yang kedua memperbanyak doa. Kenapa? Karena doa ini kan ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu termasuk dari intinya ibadah. Kemudian doa itu juga adalah sebagai senjata bagi orang yang beriman. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Makanya pada hari yang agung, pada hari yang mulia, kita isi dengan sesuatu ibadah, diantaranya doa. Jadi berdoa pun boleh dalam sembahyang, berdoa boleh di luar sembahyang, boleh dalam sholat, boleh di luar sholat. Kenapa sebagian mengatakan doa itu cukup dalam sholat saja? Tak ada. Karena kata Nabi dalam hadis lain, la tada'anna, jangan pernah kalian meninggalkan, kata Nabi, setiap kali kalian selesai sholat, yang antara doanya adalah yaitu ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kata Nabi, jangan pernah kalian meninggalkan setiap kali selesai sholat lima waktu, jangan pernah meninggalkan doa yaitu ya Allahumma inni, ya Allah berilah aku pertolongan, ala zikrika, untuk mengingat Engkau, wa syukrika, untuk bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, dan bantu aku untuk supaya aku bisa membaguskan amal ibadahku. Jadi kalau nak boleh berdoa setelah sholat, itu nak dikecek Nabi di situ pakai peluang doa kata anak dalam kaidah bahasa Arab. Nah, atau di situ nun taukid peluang tidak pernah sekali-kali meninggalkan doa Allahumma inni. Nah, berarti kan doa boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Makanya pada hari Arafah besok itu berbanyak doa, karena doa adalah ibadah, dan ibadah itu seketek banyak. Kalau bisa banyak aja ibadah. Kemudian orang beriman ingin punya sejahtera, yuk berbanyak doa, karena doa itu adalah silahul mu'min, adalah senjata bagi orang
yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ke-11 dari keutamaan dari hari Arafah adalah wa annahu yaumun yahadiru bihi syaitan muttazan lima yara min istiqbali al-ibadi bitadarru'i ila Allah wa taghfirillahi li sayyiati ba'di ibadi. Jadi pada hari Arafah itu setan itu adalah paling marah. Jadi dari keutamaan hari Arafah, setan di situ paling merah. Kalau merah setan karena begitu banyaknya hamba pada hari Arafah itu menyibukkan bitadarru'i ila Allah, menyibukkan dirinya dengan ibadah. Yang namanya setan kan tak pernah senang dengan manusia melaksanakan ibadah. Setan tidak pernah ridho manusia melaksanakan ibadah. Pada hari Arafah itu banyak manusia yang beribadah. Ada yang rukuknya Arafah, ada yang melaksanakan puasa sunat, ada yang berdoa sebanyak-banyaknya, ada yang berzikir sebanyak-banyaknya, ada yang membaca Al-Quran. Karena begitu banyak manusia beribadah pada hari Arafah itu, pada hari itu adalah setan yang paling marah. Nah, ada dasarnya adalah dari hadis Nabi. Kata Nabi, ma ru'iya syaitan yawman huwa fihi asgharu wa la adharu wa la ahqaru wa la awyadu minhu min yawmi Arafah. Jadi kata Nabi, tidaklah pernah dilihat setan itu pada suatu hari lebih hina, lebih marah, lebih tidak suka kecuali pada hari Arafah. Nampak yang merah setan, nampak yang suku setan adalah pada hari Arafah. Itu kata Nabi. Disebabkan apa? Wa mazaka, tidaklah dia itu semakin marah, semakin merah setan itu pada hari Arafah. Apa sebabnya? Tidaklah terjadi oleh setan illa mimma yaru min tanzili rahmah, karena begitu banyak pada hari Arafah itu turun rahmat. Disebabkan apa banyak turun rahmat pada hari Arafah? Disebabkan banyaknya manusia beribadah dengan berbagai macam ibadah. Wukuf di Arafah, berpuasa pada hari Arafah, dan banyak berdoa pada hari Arafah. Kalau banyaknya hamba Allah yang beribadah pada hari Arafah, maka disebabkan itu banyak turun rahmat. Ketika banyak turun rahmat, di situ marahnya semakin meningkat. Jadi semakin berat setan pada hari Arafah, karena banyak turun rahmat pada hari Arafah itu disebabkan banyak manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawuzillahi an-dzunub. Katamu kalau banyak ibadah, hamba Allah beribadah sehingga menurunkan rahmat. Yang selanjutnya adalah karena pada hari itu banyak Allah mengampuni dosa-dosa hamba. Setan itu pada pek dia mengampuni dosa manusia Allah. Pada pek setan itu banyak manusia itu katanya Allah sama di akhirat. Banyak tak bisa Allah sama-sama masuk neraka. Apa doanya Arafah? Banyak Allah berikan ampunan kepada manusia. Makanya di situ setan semakin marah, semakin tidak suka, semakin tidak senang intinya pada hari Arafah. Jadi supaya berang setan itu dia berlalu hari Arafah kecuali sudah diisi dengan ketaatan. Ketaatan itu mendatangkan yaitu rahmat dari Allah. Adapun dosa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi itu adalah di antara keutamaan hari Arafah, ada sebanyak yaitu yang 11. Maka dengan kita mengkaji, dengan kita belajar, kita akan tahu tentang keutamaan hari Arafah itu. Karena sesuatu ilmu itu tidak akan kita ketahui kecuali dengan belajar.
Makanya para sahabat itu banyak mendapatkan ilmu karena benar-benar belajar. Padahal sahabat itu banyak yang ummi, banyak yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Kalau aku rata-rata pandai nulis, pandai baca. Tapi kenapa sahabat itu bisa menjadi umat yang lebih mulia dibandingkan yang lain secara umum? Disebabkan ketekunan belajar. Di mana Nabi mengadakan majlis, sahabat itu hadir belajar. Padahal sebagian mereka menahan lapar. Seperti Abu Hurairah, hadis Nabi itu banyak dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak menahan lapar ketika belajar Nabi. Kan kalau waktu itu baik, pulang Muslim, tapi pulang ini makan tadi lagi. Nah, simbol yang mengajar makan itu kadang rugi dari itu. Nah, orang yang benar-benar berpikir dengan baik pasti akan mendahulukan ilmu. Kenapa? Ilmu itu adalah sebagai syarat untuk masuk surga. Ditahu ilmu tentang keutamaan hari Arafah, tahu ilmu doa dibaca dari hari Arafah, amalan-amalan yang harus dilakukan pada hari Arafah, tentu tahu kita dengan melalui belajar. Untuk apa belajar? Supaya mendapatkan ilmu. Kata Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang bisa meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalan ke surga. Ketika syarat ke surga itu ilmu. Supaya tahu waktu pelaksanaan hari raya untuk kepada ilmu. Supaya tidak terjadi jawab heboh ketika berbeda hari raya. Supaya tidak heboh harus ada ilmu. Kalau ilmu tidak heboh. Tapi kalau tidak ada ilmu itu tidak heboh. Nah, karena heboh itu banyak waktunya kan bukan orang-orang lain yang heboh dan orang ilmu, tapi antara jamaah. Assalamualaikum, sebab itu minimnya ilmu. Banyak kawan baru sama ditanya masing-masing tak hati heboh. Tapi dengan ilmu akan menemukan solusinya. Ada yang untuk sampai paham seperti itu butuh belajar. Belajar dengan hati, belajar dengan pikiran, belajar dengan waktu yang terbuka, tidak alok dan Tuhan. Mulai duduk di majlis atau mengantuk. Nah, itu kayaknya dalam ilmu. Wah, belajar majlis, tapi bagaimana nak ilmu nak kepada yang disampaikan oleh guru, tidak ilmu. Hati nak kepada ilmu yang disampaikan, tidak ilmu. Jadi untuk dapat ilmu banyak hal-hal yang harus dijaga. Nampak tamu jago, tahan waktu dari mengantuk. Kemudian tahan mulut dari murtad. Tahan hati supaya berfokus pikiran kepada ilmu. Kalau seperti itu baru sampai kepada ilmu. Dapat ilmu, orang yang diberikan ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, orang yang dapat ilmu, orang akan menemukan solusi dalam permasalahan ilmu agama. Jadi itu saja kajian kita. Karena waktu sudah masuk, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu ditambahkan oleh Allah yang mustahilnya. Amin amin ya rabbal alamin. Memaafkan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.